Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia kami. Selamat datang di Cipta Cerita Diary, tempat di mana cerita-cerita mistis menyelimuti udara dan tentu saja dengan suasana hujan gerimis yang akan menambahkan sentuhan magis pada malam hari ini. Saya Anto akan menemani Anda dalam perjalanan yang penuh misteri dan ketegangan. Ya, ketika hujan menyentuh bumi dengan lembut, jangan kaget jika kehadiran makhluk halus juga ikut meramaikan malam ini. Dalam gerimis yang menari-nari, mungkin saja kita akan diiringi oleh kisah-kisah mistis yang tersembunyi di balik setiap tetes air. Duduklah dengan nyaman, biarkan suara hujan mengalur di luar sana, dan bersiaplah untuk masuk dalam dunia gelap yang penuh dengan misteri yang tak terpecahkan. Di malam yang tenang ini, siapkan hati Anda untuk merasakan kehadiran yang tak terlihat namun begitu kuat di sekitar Anda. Jangan pernah lepas dari channel ini, karena di setiap sudut cerita mistis yang akan kita hadirkan mungkin saja tersembunyi rahasia-rahasia dari dunia yang lain. Mari bersama-sama kita mengeksplorasi kegelapan yang mengintai di balik jendela dan meresapi setiap cerita mistis yang ingin kita bagikan malam ini. Siapkanlah diri Anda, karena di depan mata kita akan terbentang petualangan malam yang sangat hebat dengan penuh ketegangan dan keajaiban. Akan ada banyak misteri-misteri yang terungkap dan mungkin juga yang tetap tersembunyi dalam gemuruh hujan ini. Dan pada kesempatan malam hari ini kami akan membagikan kisah yang ditulis oleh Keyword Typing dengan judul Stasiun dan Gudang Tua Belanda. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Selamat malam. Kali ini gua akan bercerita tentang pekerjaan seorang pengatur perjalanan kereta api atau bisa disebut juga PPKA, yang mana beliau sebagai pemilik cerita kali ini. Seperti biasa, gua dengan pemilik cerita sudah sepakat bahwa nama, tempat, lokasi, latar, dan lain-lain harus dirahasiakan karena untuk keamanan pemilik cerita. Dan jika dari kalian mengetahui apa yang telah dirahasiakan dalam cerita ini, tolong untuk tidak memberitahukan informasi apapun di kolom komentar. Terima kasih atas kerjasamanya dan membantu gua menepati janji gua pada pemilik cerita kali ini. November tahun 2007. Menurut gua, sebuah pekerjaan apapun sangat mulia, karena gua paham dalam pekerjaan terdapat resiko yang dapat terjadi. Mau tidak mau itu harus diterima. Selayaknya sebuah pekerjaan pasti ada sebuah cerita menyenangkan dan menyedihkan, begitu juga menyeramkan. Sebut saja gua Iman. Orang-orang terdekat gua di pekerjaan kadang memanggil gua dengan awalan Pak. Tapi gue selalu bilang sama mereka, memanggil nama akan membuat kita menjadi semakin lebih dekat. Gue udah menginjak tahun ke-7 bekerja sebagai pengatur perjalanan kereta api atau PPKA. Sudah berpindah 2 kali stasiun. Banyak pengalaman aneh yang pernah gue alami, tapi gue yakin itu hanya bagian dari seninya bekerja. Di stasiun kali ini tidak terlalu padat pekerjaan gue, dalam artian itu normal sebagaimana mestinya. Hanya saja stasiun ini menurut cerita yang berkembang di masyarakat setempat menyimpan cerita horor yang lumayan melegenda. Dari awal kepindahan gua sampai saat ini belum pernah gua merasakan hal-hal yang aneh ataupun mistis. Bahkan sangat kebetulan stasiun ini lokasinya adalah tempat kelahiran istri gua. Gua punya teman dekat kerja yang bernama Romli. Dia adalah salah satu kondektur di stasiun yang saat ini gua bekerja. Bahkan Romli lebih duluan daripada gua kerja di stasiun ini. Rom, bangunan tua yang di samping itu lumayan kenceng ya ceritanya, ucap si Imam. Alah, itu hanya cerita masa lalu. Biasa zaman Belanda waktu pembuatan ini kali, Pak, sahut si Romli. Gua dengar emang ada cerita gitu ya, pernah ngalamin? Belum lah, Pak. Hanya saja memang banyak warga di sini yang bahkan lebih tahu daripada kita, Pak. Iya sih, besok gua kerja malam, Rom. Hati-hati loh Pak Iman. Biasanya semakin penasaran, dia malah suka datang loh, Pak. Beberapa hari yang lalu memang mertua gua cerita, karena memang awalan gua yang bertanya soal bangunan tua yang dulunya dijadikan gudang itu. Mertua gua tidak menceritakan hal aneh-aneh lainnya, malah hanya berpesan kalau emang harus berhati-hati.
Tapi memang sih ketika gua melihat stasiun ini, rasanya stasiun ini biasa saja, tidak terlihat menyeramkan ataupun suasana yang aneh. Hanya saja bila malam hari tiba, biasa digunakan anak-anak muda untuk nongkrong di rel kereta api yang sudah tidak aktif lagi. Bahkan gua sering melihat mereka minum minuman keras saat di rel itu yang menghadap ke bagian gudang tua Belanda. Tapi bagaimana bisa mereka berani melakukan hal itu dengan cerita masyarakat di sini tentang si cantik Belanda? Atau karena mereka telah mengetahuinya jadi tidak terasa takut? Data yang gua tahu tentang terjadi kecelakaan di sekitaran stasiun merupakan hal yang membuat gua menggelengkan kepala. Hari-hari bekerja gua selalu normal, bahkan terkesan memang begini-begini saja. Hingga malam hari ini bagian gua kerja angin sangat kencang. Memang gua sangat mengantuk malam ini, tidak seperti biasanya yang membuat gua kaget ada bau amis yang sama sekali sebelumnya belum pernah gua cium bau seperti ini. Gua memaksakan keluar dari ruangan dan melihat ke arah bangunan gudang itu, tidak melihat apapun. Anehnya bau amis itu hilang seketika. Kemudian gue lanjutkan bekerja hingga pagi dan bagian gue pulang ke rumah lanjut untuk beristirahat tidur. Tiba-tiba gue bangun dalam keadaan lemas. Setelah melihat celana gue pun kaget. Apa gue sudah mimpi basah di siang bolong seperti ini? Akan tetapi gue ingat-ingat dalam mimpi gue ada perempuan amat sangat cantik blasteran Belanda. Siapakah perempuan itu? Atau hanya mimpi saja? Saat itu gua tidak banyak bicara kepada siapapun termasuk istri gua. Hanya saja entah kenapa pikiran gua menyangkut pautkan dengan cerita gudang itu. Tapi keyakinan gua berkata lain, ini hanya halusinasi dan cocokologi gila saja. Bulan November. Pekerjaan gua terbilang biasa saja, apalagi gua selalu semangat menyelesaikan apa yang menjadi tugas gua di stasiun ini, memastikan kereta api, penumpang dan lainnya sudah menjadi tanggung jawab dalam pekerjaan ini. Ini adalah tanggal awal bulan November, hari Kamis, dan kebetulan gua bekerja malam. Suasana seperti biasa, pekerjaan satu persatu seperti biasa gua selesaikan. Malam ini seperti biasa di depan gudang tua itu ada beberapa orang yang nongkrong-nongkrong sambil bermain gitar karena suaranya terdengar sangat jelas. Sampai larut malam, kemudian mereka pun bubar. Aku juga mencium bau amis yang pernah sesekali waktu itu, sama persisnya juga dengan angin yang lebih kencang. "Rom, lu cium bau amis enggak?" tanya si Iman. "Iya Pak Iman, saya cium bau amis ini sudah sering sih." "Hah? Sudah sering?" "Serius Pak Iman, palingan karena ini malam Jumat Pak." "Memangnya kenapa Rom kalau malam Jumat?" "Dulu sih biasanya suka ada yang nampakkan Pak kalau tiap malam Jumat, tapi biasalah itu mitos." Gua sebenarnya sangat kaget sekali. Kenapa si Romli dengan sangat santai menganggap hal ini biasa sekali. Akhirnya setelah bau itu hilang, gua sengaja jalan keluar ruangan untuk hanya sekedar melihat sekitar saja. Dan ketika gua melihat ke arah bangunan tua bekas gudang itu, sosok berambut panjang terlihat jelas duduk di rel kereta yang sudah tidak aktif itu. Gua terkesima beberapa detik, walaupun hanya bagian sampingnya yang gua lihat. Seketika gua memejamkan mata dan menggosok mata. Wujud perempuan itu masih ada duduk. Lalu siapakah dia itu sebenarnya? Saat itu juga gua langsung masuk ke dalam ruangan dan memanggil Romli. "Rom, Rom." "Iya Pak, kenapa?" "Coba lihat ke sana." "Kenapa Pak di arah itu? Gak ada apa-apa kan?" Dan benar kata Romli, tidak ada apa-apa. Dan sekali lagi aku lihat benar tidak ada apa-apa. Itu membuat gua kaget untuk kedua kali malam ini. Tapi gua tidak bisa mengabaikan apa yang barusan gua lihat dan mengiyakan cerita yang berkembang di masyarakat itu. Jumat pagi awal bulan November. Kebetulan mertua gua baru saja pulang dari pekerjaannya, dan karena gua memang dekat sekali dengan mertua lelaki, jadi sudah tidak canggung untuk mengobrolkan apapun dengan dia. Sembari menyantap pisang buatan istri, iya, gua tinggal bersampingan di sini dan rumah mertua, jadi sangat dekat. Itu juga yang membuat gua bersyukur bisa kerja ditempatkan di stasiun ini. "Beh, Iman kemarin malam mengalami kejadian aneh loh di tempat kerja." "Loh, emang kenapa Man?" "Itu loh Beh, di gudang tua yang dekat rel yang udah gak aktif itu." "Oh itu
Iya, itu bangunan tua. Dulunya gudang sekaligus tempat istirahat pegawai yang bikin jalur kereta itu. Wah, itu emang udah lama banget. Dan Babe aja tahu cerita itu dari bapak. Zaman Belanda ya, Beh? Iya, tapi udah lama nggak keurus. Emang kenapa, Man? Tadi malam Iman lihat sosok perempuan, Beh. Aneh sih tengah malam gitu. Pas Iman suruh lihat teman, dia udah hilang lagi. Oh, perempuan. Iya, itu udah jadi cerita yang sering Babe denger. Babe percaya nggak percaya sih sama cerita itu, karena dulu katanya ada perawan yang dibunuh sama Belanda sehabis diperkosa. Tapi itu hanya sebatas cerita saja, dan kebenarannya Babe juga nggak tahu. Gua paham dengan cerita Babe itu. Mungkin iya cerita hanya sebatas cerita aja. Gua coba main logika agar menghindari gua dari rasa ketakutan yang berujung membuat gua celaka sendiri. Jumat malam gua bekerja normal. Cerita dari Babe sedikit memperkuat bahwa iya adanya saksi sejarah yang pernah terjadi di gudang itu. Bahkan gua sangat percaya apapun kejadiannya di masa lalu selalu memberi warna, bahkan menjadi cerita yang melegenda untuk gua nikmatin di masa sekarang. Dan hari ini adalah hari Sabtu. Gua sibuk bukan main. Kejadiannya sangat cepat, bahkan ini kejadian yang di luar nalar. Gua bahkan tidak menyangka sama sekali ada kereta api jurusan antar kota melewati stasiun di mana gua bekerja. Salah satu gerbong kereta itu kebakaran setelah melewati stasiun gua. Akhirnya setelah melewati pintu rel itu, gerbong kereta api bagian belakang itu terlepas dan melaju kembali ke arah belakang dengan kecepatan yang sangat tinggi karena memang bagian rel kereta itu sedikit menanjak. Dan alhasil terdapat 2 korban yang tewas terseret gerbong lepas tersebut, dan gerbong itu kembali menabrak kereta jurusan yang sama di jalur kereta yang sama juga. Otomatis korban dievakuasi ke stasiun di mana gua ada di situ. Hari ini orang-orang semuanya berkumpul, dan tentu ini pekerjaan yang membuat gua juga kaget. Semua bagian pekerjaan sibuk juga. Dan setelah semuanya selesai diselesaikan, Sabtu malam itu gua berpikir, baru saja malam Jumat kemarin gua alamin kejadian mistis. Kejadian hari ini benar-benar bikin merasa lelah. Bukan gua mencocokologikan dengan korban tewas, hanya saja pengalaman minggu-minggu ini penuh dengan keringat dan ketakutan. Pak Iman, maafkan saya ya. Iya Rom, kenapa kamu minta maaf? Tidak, Bapak belum tahu mitos yang lebih parah dari perempuan yang pernah Bapak lihat itu. Loh, memang kenapa? Sebenarnya ketika malam itu Pak Iman bilang ke saya dan menunjukkan tempat pas malam Jumat itu, saya tahu Pak Iman melihat sosok perempuan kan? Saya juga pernah melihatnya 2 kali Pak, tapi saya yakin itu hanya sosok yang sudah terbiasa ada di situ. Iya, benar kata Romli, kita tidak bisa melakukan apapun dengan alam lain. Hanya sekedar berdampingan, dan hanya lewat doa-doa saja yang bisa untuk menebus ruang dan waktu. Apalagi rasanya tidak etis menghubungkan suatu kejadian kecelakaan dengan hal-hal seperti itu. Setelah kejadian-kejadian yang gua alami, gua jadi lebih terbiasa beradaptasi dengan cerita-cerita mistis yang berkembang, karena pada dasarnya itu turun-temurun menjadi sebuah cerita. Gudang tersebut dan sosok perempuan masih tetap dengan ceritanya, dan gua masih tetap dengan pekerjaan yang gua lakukan. Dan sampai terakhir saat ini, kecelakaan yang memakan korban tewas masih ada saja di stasiun tempat gua bekerja ini. Pada bulan Maret tahun 2019, ada seorang anak yang tewas tertabrak kereta api saat dini hari menuju subuh. Dan pada dasarnya gua selalu ingin berpesan untuk selalu berhati-hati. Bahkan kita tidak bisa menyalahkan siapapun dalam sebuah kecelakaan, karena adanya sebuah kecelakaan pasti di situ selalu ada kelalaian dan korban. Oke, mungkin cukup sekian dulu cerita dari gua ya. Jadi mohon maaf banget kalau ceritanya singkat. Jadi gua saat ini tidak menceritakan detail tentang bagian pekerjaan karena tidak adanya izin dari si pemilik cerita, dan karena pemilik cerita merasa itu hanyalah soal pekerjaan dan tidak merasa penting. Jadi gua sangat amat menghargai itu. Stasiun dan Gudang Tua Belanda merupakan cerita yang gua tulis dengan sangat hati-hati karena lagi-lagi kesepakatan gua dengan si penulis. Jadi sekali lagi gua mohon maaf jika kalian kurang puas dalam ceritanya. Dan biarkanlah saja cerita ini sebagaimana mestinya dan imajinasi kalian yang membentuknya sendiri.
Dan yang terakhir, gua mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan mensupport sampai saat ini. Semoga kalian selalu dipanjangkan rezekinya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.